jua-jua membanta Krina, guru-guru KAKR SGBKP, kita akan kembali memulai sermon kita untuk bahan minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Untuk kita melakukan sermon kita, mari kita bersatu hati berdoa di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami mau memulai sermon kami belajar firman Tuhan untuk persiapan bahan minggu tanggal 20 Agustus 2023. Tuhan beserta kami, mengajari kami sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan jelas bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sesuai dengan bahan yang ada pada kita, tanggal 20 Agustus, bahan kita dari Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Kami akan membaca dalam bahasa Karo. Ipepalem Yesus sekala setanen, terus Yesus ras ajar-ajarna erlayar ku Gerasa pake paras daerah Galilea. Sakenca Yesus idaraten reh mesekala dilaki ikutan nari jumpai ia. Dilaki endandai setanen. Nggondekah ia laruis dengan lanai ia i rumah, tapi ringan ia i tengah-tengah kuburan. Asum idahna Yesus serko ia nembah erjimpu ilebe-lebe Yesus, jana alus sora megang nina. O Yesus, anak dibatasi megancangna. Kuga atendu aku ibahandu. Kupindo maka ola aku iukumdu. Enda ikatakenna perbahan isuru Yesus setan darat ibas ia nari. Enggo megati ia ikuasai setan sama kaamin nagia ia enggo ipenjarakan janah tanna rasna hena iiket alurante banci denga kange iretap kena rante jenari ibaba setan ia ku ingan si mesawa. Makai sungkun Yesus ia nina ise gelarndu terjabab ia gelarku meribu-ribu sebab melala setan sineluki ia. Ipindokan setan-setan man Yesus gelah ola ia ipelawesna kubas kelbung si bagas. Ibas mbal-mbal iture-ture uru litme sadara rasen babi sangana nungke-nungke. Maka ipindokan setan-setan man Yesus gelah ibre Yesus min ia kerina lawas neluki babi-babi Pemindonna enda ibre Yesus. Kenca bage darat me setan-setan dai bas dilaki enari. Jenari iselukina babi-babi Kerina babi si sadara rasen dai minter kia menjanah megulang dabuhan kudano mate gedap kerina ije. Kenca idah permakan babindai kai singgo jadi kiam ia jenari turi kena kejadian kukuta-kuta sekelewetna. Maka rehen kalak menehen kai singgo jadi idahina Yesus janah dapetina kalak singgo itadingkan setan dai kundul idahar Yesus nggoruis ia dengan gojore ukurna. Maka biar kalak endandai krina kalak singgo ngidah kejadian nuri-nuri men kalak si reh dai kugadalan nama kakalak si setan dan dai nggo malam. Maka krina kalak si ibas daerah Gerasa mindo man Yesus glah tadingkan namin daerah sebab tuhu-tuhu biar ia krina. Perbahan si di atas si Yesus ada perahu jenari lawas ia. Kalak singgo tadingkan setan dai mindo man Yesus glah ia ikut. Tapi isuruh Yesus ia lawas nina, mulihlah kam ku rumahdu, janah beritakanlah kai singgo ibahan di bata man bandu. Maka laos ia isiarina kuta jana iberitakan nakai si inggo ibahan Yesus manbandang. Mari kita buka kembali bahan untuk remaja 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 7. Ini kami bacakan juga dalam bahasa Karo. Bujur kukatakan mandibata si kusembah alututus bagi ninining kunai. Bujur kukatakan mandibata asum ku inget kam rusur ibas pertotonku subuk suari bagi pebarengi. Ku inget kuga pertangisdu janah mesikal kel aku jumpa raskam gelah meriah kelmin kuakap. Ku inget tutus atendu erkiniteken bali raskiniteken nini tudungdu lois rasnandendu emika. Te aku maka ibas kampe lit kiniteken si bage. Arkitekan si ku persingeti man bandu gelah gara mulihkan ibas kam pemere di bata. Si ia lo kendu asum kutamakan tanku ibabotakalndu. Sebab kesah si berikan di bata man banta labor bahan cagelah kita percik-cik tapi kesahna demi kita alu kuasa kekelengan bagi gelah ngasup kita mengkuasai dirintah.
Sampai di sini pembacaan Alkitab, baik untuk bahan balita kecil dan tanggung, begitu juga untuk bahan remaja. Teman-teman yang terkasih, tema yang sampai kepada kita di minggu ini adalah kuasa Yesus. Untuk tanggung dan remaja, kuasa gelap versus kuasa Yesus. Yang mana yang menang? Tentu kuasa Yesus yang menang. Kalau kita mau menyampaikan tentang kuasa Yesus kepada anak-anak kecil, balita, dan juga mungkin kepada anak-anak tanggung dan juga remaja, bagaimana kita membuka dulu pikiran mereka tentang kuasa yang lain selain daripada kuasa Yesus. Apa itu? Misalnya kita bertanya kepada mereka, bagaimana ya perasaan ketika kita berada di tempat gelap, kuburan, atau mungkin mendengar kata hantu atau setan. Atau jangan-jangan coba saya bertanya dulu kepada kita semua yang ikut sermon, para guru KKR. Bagaimana kalau kita berbicara tentang tempat gelap, hantu, atau setan? Apa yang kita rasakan? Bagaimana perasaan kita? Mungkin sebagian besar kita akan menjawab takut, apalagi anak-anak kita. Kalau kita berbicara tentang tempat gelap, kuburan, hantu, setan, biasanya kita takut. Kenapa takut? Karena setan, hantu itu, tempat gelap itu gambaran sesuatu yang jelek, ya, jahat, dan mungkin suka mengganggu manusia. Ya, kalau kita baca dari Lukas tadi, kita bisa melihat bagaimana hantu atau setan, ya, setan itu bisa merasuki manusia. Dan akibatnya kalau setan itu merasuki manusia, kalau dari teks kita tadi kita lihat bagaimana orang itu akan berubah. Nah, kalau tadi kita lihat orang di Gerasa itu, dia menjadi tidak berpakaian, dia tidak mandi, seperti orang gila. Dia pergi ke tempat-tempat yang sepi, ke pekuburan, dan sangat menakutkan. Nah, sehingga membuat orang-orang menjauh dari dirinya, dari orang yang dirasuki oleh setan tersebut. Kenapa? Karena menjadi menakutkan, mengganggu, dan bahkan mereka sudah memasung dia, tapi tali yang mengikat, rantai yang mengikat itu bisa dilepaskan sendiri, dan setan itu membawa orang tersebut pergi ke tempat yang sepi atau tempat yang gelap. Nah, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi ketika setan merasuki manusia. Sehingga kalau kita berbicara tentang setan, perasaan kita, kita nggak mau dekat, kita menjauh, kita takut gitu, takut kepada setan, takut kepada tempat gelap. Itu juga mungkin anak-anak kita, sehingga kita tidak berani, atau mungkin kadang kita merasa tidak berdaya kalau berurusan dengan yang namanya setan, hantu, atau tempat-tempat yang menyeramkan. Nah, kalau kita lihat dari perikop kita tadi, Lukas 8 ayat 26-39, selain daripada orang yang kerasukan tadi, kita melihat satu sosok yang berbeda di antara orang-orang di sekitar orang-orang yang kerasukan tadi, di sekitar orang yang kerasukan setan tadi, yang di Gerasa tadi. Kalau orang-orang pada menjauh, tapi kalau kita lihat Yesus itu tidak takut. Dia mendekat kepada orang Gerasa yang dirasuki setan tadi. Dia mendekatinya. Kemudian kalau kita lihat Yesus bisa memerintah orang yang kerasukan tadi, atau dalam artian Yesus itu bisa memerintah setan. Kalau kita lihat bagaimana perilaku dari setan, ataupun ya terlihat dari gerak-gerik orang yang dirasuki setan tadi, setan itu ketakutan justru melihat Yesus. Terbalik, bukan Yesus yang takut, atau seperti manusia yang lain, manusia takut kepada setan. Tidak, setannya yang takut kepada Yesus. Kemudian terlihat di situ setan itu minta tolong dia sama Tuhan Yesus. Janganlah kami usir ke tempat yang gelap. Kami kepada babi-babi itu saja. Dia meminta kepada Tuhan Yesus. Dan dia menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus tanya, siapa kamu? Begitu kan, dia jawab. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Baiklah, pergi kepada babi. Maka dia langsung pergi. Nah,
Nah, sebenarnya kalau Tuhan Yesus suruh mereka ke tempat gelap, kalau Tuhan Yesus bilang ke situ, mereka harus ke situ karena mereka takut, mereka taat tunduk kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak berdaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari situ kita melihat bahwa bagaimana Yesus itu memiliki kuasa. Kuasa itu berarti lebih di atas. Nah, di atas daripada setan. Nah, jauh gitu. Bahkan kalau kita lihat tadi, tidak berdaya. Setan itu tidak berdaya ketika dia bertemu dengan Yesus. Belum pun Yesus mengucapkan sepatah kata, hanya dari hati Yesus saja, kehadiran Yesus saja, sudah langsung setan itu langsung mundur gitu. Langsung tidak, mereka harus melakukan apa yang Yesus perintahkan gitu. Kalau Yesus di situ berarti mereka tidak boleh di situ. Nah, begitulah kira-kira. Makanya mereka langsung bilang, janganlah kami engkau usir ke tempat yang gelap. Usirlah kami kepada babi-babi itu. Sebab di mana Yesus berada, setan tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apapun. Kalau sudah ada Yesus di situ, mereka tidak berdaya sama sekali. Karena Yesus berkuasa, memiliki kuasa. Kuasanya jauh di atas setan-setan itu. Nah, dari sini, dari cerita Yesus mengusir setan-setan. Bahkan mungkin sebelum Yesus mengusir, mereka sudah mengusir diri sendiri. Itulah yang kita lihat di situ ya. Karena di mana Yesus berada, setan itu tidak berkuasa. Mereka tidak bisa bikin apapun. Mereka harus pergi. Gitu. Kalau ada Yesus di situ. Karena mereka tidak punya otoritas apapun lagi di tempat itu. Kalau Yesus sudah ada di suatu tempat, mereka tidak berdaya sama sekali. Karena kuasa Yesus itu jauh melebihi kuasa setan. Oke. Nah, jadi di sini kita mau mengajak anak-anak kita, bahkan kita sendiri juga, bagaimana kuasa Yesus itu sungguh besar. Kuasa Yesus itu sangat dahsyat. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa setan. Nah, oleh karena itu, supaya kita juga boleh berdaya atas setan, supaya kita juga boleh punya kuasa atas setan, kita harus memanggil nama Yesus. Nah, sebab tanpa Yesus kita tidak sanggup melawan setan itu sendiri. Kenapa? Karena kita tidak sekuat mereka, gitu ya. Karena mereka memang juga punya kuasa atas manusia. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi manusia yang berkuasa atas setan-setan. Nah, itulah yang di 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 7. Paulus mengingatkan Timotius karena Timotius pada masa pelayanannya, dalam kemudaannya, mungkin di dalam banyaknya tantangan yang dihadapinya, mungkin juga ada kasus-kasus yang dihadapinya yang dia merasa dia tidak mampu untuk menghadapinya. Makanya mungkin ada kegentaran di dalam diri Timotius untuk melayani di usia mudanya. Tapi Paulus memberikan surat kepada Timotius yang kedua, surat yang kedua kepada Timotius. Paulus memberikan semangat, mendorong Timotius untuk mengingat bahwa ketika kamu bersandar kepada Yesus, ketika kamu melayani Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus yang kita layani itu adalah Tuhan yang memberikan roh kepada kita. Roh apa? Itu tadi yang kita baca di 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 7, yaitu bukan untuk membuat kita takut. Kalau bahasa Karo tadi gelah labo erbahan cagelah kita percik-cik, tapi kesahna endemi kita alu kuasa kekelengan bagi pegelah ngasup kita menguasai diri kita. Jadi ada kekuatan, ada power Tuhan itu, sebagaimana iblis itu, setan itu langsung tidak berdaya ketika Yesus berada di suatu tempat, maka begitulah roh itu menguasai orang yang percaya kepada Yesus, yang memanggil nama Yesus di dalam hidupnya, yang bersandar kepada kuasa Yesus. Demikianlah semua tantangan-tantangan termasuk kuasa-kuasa kegelapan itu ditaklukkan
oleh kita yang bersandar, kita manusia yang bersandar kepada Yesus. Nah, jadi balita kecil kita ajak untuk selalu berdoa, semakin banyak berdoa, panggil nama Tuhan Yesus, kemanapun kita pergi, selalu percaya, selalu berdoa, memberikan tangan kita dipegang oleh Tuhan Yesus, sehingga setan-setan, kuasa-kuasa kegelapan itu tidak berdaya atas manusia, anak-anak Tuhan yang memanggil, yang bersandar, yang selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Kuasa gelap versus kuasa Yesus, 0 kuasa gelap, 1000 untuk kuasa Yesus. Kuasa Yesus itu menang selalu, tidak pernah win-win, tidak pernah dia tidak pernah menang. Kuasa gelap itu tidak pernah menang melawan kuasa Yesus, selalu menang telak kuasa Yesus dibandingkan dengan kuasa gelap. Oleh karena itu kita semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan, selalu berdoa di dalam nama Yesus. Itu adalah nama yang berkuasa di dalam kehidupan kita, dan menjadikan anak-anak menjadi anak yang berani untuk mendoakan orang lain yang sedang dalam kesusahan, mendoakan orang lain yang mungkin sedang terikat kuasa-kuasa kegelapan, dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memenangkan orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan itu. Terlebih-lebih berani untuk menemani adiknya ke tempat gelap. Tidak lagi takut, tidak lagi menjadi anak yang penakut, tapi kalau sudah berdoa, percaya dan menjadi anak yang berani dan tidak menakut-nakuti teman. Nah, kemudian yang terakhir untuk anak remaja kita bisa tambahkan untuk memiliki karakter yang dikuasai oleh kuasa Yesus. Bagaimana itu? Orang yang dikuasai oleh kuasa Yesus, anak yang pemberani dan ada ketertiban di dalamnya, sehingga orang lain akan mendekat kepadanya. Nah, jadi kita lihat juga seperti orang yang di Gerasa tadi, ketika mereka sudah dikuasai oleh kuasa Yesus, dia berpakaian, dia tidak lagi seperti orang gila gitu ya, dia tidak lagi bertindak yang kacau, tidak. Tapi ketika dia sudah menerima kuasa Yesus, kuasa gelap itu sudah pergi dari dia menjadi orang yang tenang, dia kemudian sudah berpakaian. Nah, kalau di Timotius juga dikatakan menimbulkan ketertiban, menimbulkan penguasaan diri, itulah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi itu yang kita sampaikan juga kepada anak remaja, bagaimana kalau kuasa Yesus itu sudah ada di dalam diri kita, itu akan mengubah kita menjadi pribadi yang tertib, menjadi pribadi yang menyenangkan, sehingga orang lain akan mendekat kepada kita, akan senang dengan kita, karena ada ketenangan, ada sukacita, dan ada ketertiban yang keluar di dalam tingkah laku kita. Tidak seperti orang gila dalam tanda kutip, tidak seperti orang yang suka mengganggu. Nah, karena itu adalah kalau kita suka mengganggu, suka membuat kericuhan, kegaduhan, itu ciri-ciri bagaimana kuasa yang gelap itu menguasai kita. Oke, jadi kuasa Yesus tentu lebih baik daripada kuasa gelap, karena kuasa Yesus itu menenangkan dan memenangkan kita, tapi kuasa gelap itu menghancurkan kita. Karena itu, jadikanlah hidup kita selalu dikuasai oleh kuasa Yesus, karena kuasa Yesus itulah yang memerdekakan, yang memenangkan kita, dan yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, demikian sermon yang boleh kami sharingkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.